Hai semuanya, kakak, abang, mas, tante, om, adik, jegek, pekak, nomborunan, tulang-tulang, abang boru, bapak udah, bapak tua, inang udah, inang tua, selih, aa, teteh, uni, udah, bai, dan nenek, nona, dan nyong, to, dan mom, to, kukici, dan besa, dan semuanya yang gak bakalan kelar kalau gua sebutin satu-satu. Tarik napas dulu. Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan mengulas film yang bergenrekan thriller bisa disebut. Jadi ngeri-ngeri gimana gitu ya, Pak. Gak usah berlama-lama lagi, pasang headphone-nya, dengarkan keseruan ceritaku. Cus. Film ini diawali dengan animasi hubungan antara Joker dan Harley Quinn. Sayangnya, hubungan yang terjalin lama itu harus kandas. Dan Harley harus menerima nasib jika ia ditendang keluar dari gengnya Joker. Hingga ia pun menjadi wanita tunawisma. Beruntung seorang kakek bernama Doc mau menampungnya, serta memiliki kamar sendiri untuk meluapkan kesedihan juga rasa frustasinya setelah putus dari Joker. Harley mengubah penampilan dengan memotong pendek rambutnya. Ia juga memelihara seekor hyena sebagai pelarian cintanya. Putusnya hubungan kedua sejoli itu masih belum diketahui banyak orang, sehingga Harley Quinn masih bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Sebab itulah salah satu keuntungan menjadi pacarnya Joker. Di klub milik romansionis, Harley Quinn masih bebas bertindak sesuka hati, hingga membuat perseteruan dengan beberapa orang, termasuk supir pribadi romansionis. Setelah menjadi tempat landing sempurna oleh Harley Quinn, Roman sendiri nggak merasa keberatan, dan supirnya itu langsung dipecat dan menggantinya dengan Dinah Lance, atau biasa disebut Black Canary, yang memiliki vokal di mana gelas pun bisa pecah oleh lengkingan suaranya. Mariah Carey lewat nih. Roman sendiri terpikat oleh Dinah setelah sebelumnya menyelamatkan Harley Quinn dari penjahat yang berniat menculiknya. Sebelumnya, Harley Quinn yang udah dalam keadaan mabuk membuka kisah tragis putusnya hubungan dia dan Joker kepada Dinah. Sementara di meja lainnya, Roman sedang bernegosiasi dengan Mr. Keo untuk mendapatkan berlian dari keluarga mafia Bertinelli, yang juga berisikan rekening dari keluarga Bertinelli dalam jumlah yang fantastis. Di mana jika hal itu berhasil, maka Romansionis akan menjadi penguasa baru di kota Gotham. Pada suatu malam di sebuah kafe, Harley Quinn mendengar beberapa kawannya berbicara tentang dirinya, tentang ketidakmampuan Harley dalam bertahan hidup, dan masa lalunya yang selalu bergantung kepada Joker. Harley Quinn pun nampak emosi mendengar hal itu, dan dengan barbarnya ia pun mencuri sebuah truk yang berisi muatan bensin, lalu mengendarai serta menabrakkannya ke Ace Chemicals, hingga menyebabkan area itu meledak dan menjadi tontonan warga Gotham. Kejadian itu ternyata menyita perhatian detektif Rina Montoya yang bekerja di Gotham Police Department yang kala itu sedang menyelidiki kasus pembunuhan massal di sebuah bar oleh seorang wanita yang dijuluki sebagai Huntress. Dengan petunjuk kalung Harley Quinn yang dihadiahi oleh Joker, detektif Montoya langsung berkesimpulan kalau hancurnya Ace Chemicals menjadi pertanda putusnya Harley Quinn dengan Joker. Dinah Lance sendiri tinggal di suatu gedung apartemen dengan seorang bocah perempuan bernama Cassandra Cain. Dengan menjadi supir pribadi romansionis, Dinah malah dihadapkan dengan Rene Montoya yang kebetulan juga sedang menyelidiki kasus mengenai hilangnya berlian dari keluarga Bertinelli. Rene apa sih bacanya gitu deh ya, mencoba membujuk Dinah untuk mau bekerja sama meski awalnya ditolak mentah-mentah oleh Dinah. Dinah pun lalu menjemput romansionis yang baru menghabisi keluarga Mr. Keo, yang di malam sebelumnya menolak tawaran kerjasamanya dengan menyuruh Victor Zsasz menguliti wajah mereka. Di kediamannya, Victor memberitahukan Roman tentang kejadian meledaknya Ace Chemicals yang pelakunya adalah Harley Quinn. Roman pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Harley Quinn, sementara Victor diperintahkan untuk mengambil berlian yang diimpor dari Italia. Di tempat lain, Harley Quinn sedang bersiap untuk menikmati sandwich yang terlihat begitu lezat. Baru juga mau dilahap, tiba-tiba si Rene Montoya menodongkan pistol ke arahnya sembari menodongkan pistol hendak menangkapnya. Harley Quinn dicurigai sebagai orang yang meledakkan Ace Chemicals.
Ia kemudian kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan Rene Montoya. Harley Quinn berhasil lolos, namun nggak dengan sandwichnya. Rupanya yang mengejar Harley Quinn tidak hanya Rene Montoya, namun juga seorang yang telah dirusak wajahnya hingga terlihat seperti Joker. Tapi di belakang Harley Quinn ada seorang wanita yang kemudian membidik pria itu dengan panah dan membuatnya tewas. Bukannya aman, Harley Quinn kini juga dikepung oleh segerombolan mafia suruhan Roman Sionis. Di sisi lain, di kantor jasa Gotham, Dina akhirnya mengambil berlian Bertinelli dan memberikannya kepada Victor. Waktu Dina siap untuk mengemudikan mobilnya, datanglah Cassandra dari belakang dan berniat mencopet. Tapi dengan refleks Dina menghentikannya, sambil menasihati jika suatu saat ia bisa saja salah copet. Emang dasarnya otak kriminal ya kan? Cassandra malah beralih ke target selanjutnya, termasuk Victor yang gak sadar jika berliannya udah dicuri. Sayangnya si Cassandra gak dapat mengelak dan polisi pun segera menangkapnya. Sementara Victor baru menyadari jika dirinya baru aja jadi korban copet. Hingga si Dina menyadari mereka berdua dalam masalah besar. Di dalam mobil polisi, Cassandra mengamankan barang curiannya. Dan dengan ide konyol, ia malah menelan berlian Bertinelli. Ada aja. Di rumahnya, tampak Roman murka setelah mengetahui jika Victor dan Dina kehilangan berlian 30 karat berharganya dari tangan seorang anak kecil. Victor mencoba mengalihkan perhatian serta amarah Roman sejenak dengan menghabisi Harley Quinn yang telah membakar pabriknya. Sedangkan Dina memutuskan menghubungi Rene Montoya untuk mengamankan Cassandra yang sedang dalam masalah besar setelah mencuri berliannya Roman Sionis. Sialnya, Rene malah diskor dari pekerjaannya sebab nggak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Flashback sedikit ke keluarga Bertinelli ya. Mereka adalah keluarga mafia terkaya di Gotham. Seluruh keluarga ini dibantai hanya untuk mendapatkan berlian yang berisikan rekening keluarga Bertinelli. Berlian itu sebelumnya dikabarkan hilang dan menjadi incaran Roman Sionis. Kembali ke Roman Sionis yang siap membalas dendam kepada Harley Quinn. Tapi si Harley Quinn berhasil membujuk Roman agar nggak membunuhnya setelah mengajukan diri akan membantu Roman menemukan berliannya yang hilang. Harley Quinn pun diberikan waktu hingga tengah malam. Roman juga membuat sebuah permainan untuk menyulitkan misi Harley Quinn ini dengan mengumumkan pada para mafia dan pembunuh bayaran kota Gotham bahwa siapa yang bisa mendapatkan Cassandra maka ia akan mendapatkan hadiah $500.000. Banyak bener ya. Harley Quinn pun beraksi dengan mendatangi kantor polisi. Ia melumpuhkan satu persatu petugas lalu menuju sel Cassandra. Setelah dia tiba di tahanan, Harley Quinn malah nggak bisa mengoperasikan mesin kontrol selnya dan langsung aja menghancurkannya. Tindakannya ini berhasil, tapi malah membuat sejumlah kekacauan dan melepaskan tahanan kota Gotham yang masih menyimpan dendam pada Harley Quinn atas perbuatannya dulu ketika masih menjadi kekasih Joker. Harley Quinn yang terus berusaha melawan para penjahat itu malah mendapati Cassandra kabur ke ruangan yang berisi barang bukti kriminal. Karena dia lagi terdesak dari tembakan para kriminal yang mengejar Cassandra, Harley Quinn akhirnya bersembunyi di balik tumpukan kokain. Menghirupnya sebagian dan Harley Quinn pun malah semakin menggila menghadapi mereka semua. Ya iyalah Wak, jadi high. Namun sayangnya ia kembali terdesak dengan tubuh lawannya yang kekar. Dengan bantuan si Cassandra yang memberinya korek api untuk membakar jenggot pria itu, setelah lolos, Harley lagi-lagi harus mengejar Cassandra yang terus berusaha kabur. Harley Quinn akhirnya menyadari jika ia dikerjai oleh Roman. Dengan sayembara gilanya yang membuatnya susah payah mengalahkan begitu banyak penjahat. Harley Quinn pun juga sempat dihadang oleh Rene Montoya, tapi dia berhasil mengatasinya dengan mudah. Harley Quinn yang berhasil menangkap Cassandra lalu mengajaknya kabur. Ia memborgol tangannya bersama dengan Cassandra agar bocah itu nggak kabur lagi. Tapi kabar buruknya, ia nggak bisa dengan mudah membawa gadis itu ke Roman Sionis karena si Cassandra ternyata menelan berlian milik Roman. Harley Quinn pun menuju minimarket untuk membeli obat pencuci perut agar si Cassandra bisa mengeluarkan berlian tersebut dengan cara boker ya Wak. Sebenarnya ia bukan membeli tapi merampok ya kan. Tetep aja.
Tiba di kamarnya, Harley memperkenalkan Cassandra pada hyena peliharaannya. Cassandra lalu melihat sekitar kamar, termasuk foto masa kecil si Harley Quinn dan sketsa wajah Joker yang ternyata nggak dikenali oleh Cassandra. Harley Quinn sendiri merasa terhibur dengan keberadaan Cassandra di kamarnya tersebut sambil menikmati tayangan TV Tom and Jerry. Sementara di lantai bawah, kakek Doc yang mengetahui semua kriminal di kota Gotham kedatangan seorang pelanggan baru. Ia meminta Doc untuk melacak seorang kriminal yang bernama Victor Says. Wanita itu adalah Huntress atau Helena Bertinelli yang menjadi satu-satunya keluarga Bertinelli yang selamat dari pembantaian keluarganya dulu. Dia dulu diselamatkan oleh seorang anggota mafia yang berniat baik merawat Helena, melatihnya bertarung hingga ia bisa membalaskan dendamnya ketika dia kembali ke Gotham. Di sisi lain, persembunyian Harley dan Cassandra pun terungkap setelah Doc berkhianat dengan menerima berbagai penawaran dari para oknum kriminal untuk bisa membangun restorannya kembali. Harley Quinn pun akhirnya menelpon Roman dan mengajaknya bertemu di taman bermain yang selama ini sebagai tempat persembunyiannya bersama Joker, juga sebagai gudang senjata mereka. Roman akhirnya memerintahkan Dina dan Victor untuk ke sana. Dina juga memberikan informasi kepada Rene Montoya tentang lokasi tersebut. Sementara itu, terlihat jika Helena juga tengah membuntuti mereka. Di perjalanan, Victor menelpon Roman bahwa Dina telah berkhianat. Victor mendapati pesan masuk dari nomor nggak dikenal pada HP Dina, yang mana di situ adalah pesan dari Rene Montoya. Roman yang marah akhirnya memutuskan untuk menyusul ke sana dengan memakai black mask miliknya. Cassandra pun disekap di toilet. Harley Quinn memaksanya untuk boker biar berlian itu mau keluar. Gak lama setelah itu, Rene Montoya tiba di sana dan langsung menyerang Harley Quinn. Rene Montoya berhasil ditaklukkan dengan mendorongnya keluar jendela. Tapi gak lama setelahnya, Harley Quinn malah terkena bius dari Victor yang juga tiba di lokasi bersama si Dina. Di sana, ia melihat jika Cassandra disekap dan berusaha membebaskannya. Hingga si Victor memergoki mereka dan memaksa Dina untuk membedah perut Cassandra sembari menyindirnya sebagai pengkhianat. Tanpa perlawanan, Victor pun berhasil dilumpuhkan oleh Helena alias Huntress. Helena pun mengungkapkan jika misinya telah usai karena semua targetnya udah dibunuh. Lalu terlihat Rene yang selamat dari jendela berkata pada Helena jika ia sebenarnya masih punya satu target lagi, yaitu Roman Sionis yang menjadi donatur yang memerintahkan gembong mafia untuk membantai seluruh keluarga Bertinelli. Lalu mereka pun sadar jika telah terkepung oleh begitu banyak kelompok kriminal suruhan Roman Sionis untuk menangkap Cassandra dan membunuh mereka semua. Disinilah awal mula kerjasama yang gak disengaja di antara 5 wanita ini, di mana mereka punya musuh yang sama yaitu Roman Sionis. Dengan percaya diri, si Harley Quinn memperlihatkan ruangan persenjataannya yang ternyata udah dikosongkan oleh Joker. Mereka pun memakai persenjataan seadanya yang masih tersisa. Pertarungan pun terjadi. Kelompok kriminal ini sendiri lebih mengincar Cassandra yang tentu aja berusaha diamankan oleh wanita-wanita tangguh ini. Harley Quinn sendiri entah dari mana tiba-tiba udah memakai sepatu roda untuk menghajar para berandalan itu. Ketika mereka mau keluar, Rene Montoya tiba-tiba terkena tembakan oleh Roman. Beruntungnya, ia memakai baju anti peluru. Roman berhasil menangkap Cassandra dan membawanya kabur. Dina pun akhirnya mengeluarkan kekuatan suaranya untuk meloloskan Harley Quinn dan mengejar mobil Roman Sionis. Karena kewalahan mengejar, Helena pun menawarkan bantuan untuk ikut mengejar Roman.
Harley Quinn berhasil menyingkirkan satu mobil pengawal Roman. Sementara Roman akhirnya bisa disergap oleh Harley Quinn. Tapi untuk menghindari tabrakan, Harley Quinn terpaksa melepaskan cengkeramannya dari Roman. Dan Roman sendiri berhasil membelokkan mobilnya dan membawa ke sebuah dermaga. Pada akhirnya Harley Quinn berhasil menemukan Roman yang menyandara Cassandra. Harley Quinn yang kehabisan peluru nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa diduga, Cassandra rupanya udah mengaktifkan bom yang ia ambil dari perlengkapan Harley Quinn yang membuat Roman terkejut. Dan Harley langsung menendangnya ke laut bersamaan dengan bom meletus yang membuat tubuh Roman berkeping-keping. Mereka berlima pun menikmati keberhasilan aksi mereka di sebuah kafe sembari makan. Terlihat, Cassandra pun akhirnya kebelet boker. Tentu aja ini kabar baik ya kan? Cassandra pergi ke toilet. Dia minta Harley Quinn untuk mengambilkannya saringan. Dan rupanya itu dijadikan alasan untuk mereka berdua kabur membawa berlian itu dengan mobil si Dinah Lance. Setelah tewasnya Roman Sionis, geng kriminalnya pun ditangkap. Namun yang mendapat pujian malah atasan Rene Montoya yang bernama Kapten Patrick. Rene sendiri memutuskan resign dari kepolisian lalu bergabung dengan dua rekan lainnya yaitu Dinah dan Helena dengan membentuk grup mereka sendiri yaitu Bird of Prey. Helena juga mendapatkan kembali harta kekayaan keluarganya. Sementara Harley Quinn menggadaikan berlian Bertinelli yang jumlahnya cukup untuk hidupnya dan Cassandra serta si Hyena yang ternyata masih hidup. Dan film pun selesai.